min X kuadrat. Kan ini ya yang warna merah ini ya, lengkungan merah ini ya, parabola terbalik ini ya. Nggih, yang merah itu. Ya. Kemudian X sama dengan 0, mana X sama dengan 0? X sama dengan 0. Yang titik itu, Bapak. X sama dengan 0 mana? Bidang Y O Z ya. Kemudian Y sama dengan 0. Bidang X, O, Z. Bidang X, O, Z. Kemudian Z sama dengan 0. Yang bidang X, O, Y. X, O, Y. Y sama dengan 2. Ini kan. Y sama dengan 2 yang ini yang ini kan. Y sama dengan 2 yang ini ya. Yang warna biru. Nah, sebenarnya memang soalnya agak rancu ini ya, agak rancu. Artinya sebenarnya gambarnya kalau dipotong yang akhirnya bangunnya yang mana nanti ini? Bangunnya kan yang ini. Yang mana sih bangunnya? Yang ini kan? Bagian mana sih yang kalau di gambar ini kan ya? Tengah-tengah ini kayak ya. Ini kan nanti jadinya ini kan ya. Yang ini sama yang ini pinggirnya. Oh, enggak, kalau yang ini kan sudah enggak diambil. Kan sudah dipotong sama dengan 2. Iya, sama dengan 2 ini. Nggih. Yang sebelah sini. Yang tengah. Ini kan tembusannya enggak ini lah, yang ini kan. Nah, ini ternyata kalau diteruskan juga kayak gini. Nah, ini, kayak gini artinya. Cuma memang kebetulan bagian sini dan bagian sini volumenya sama kan. Kebetulan sama kan. Ini sama bagian sini loh. Bagian sini sama loh. Iya. Jadi kamu ini tadi pakai 0 sampai 2 ya boleh. Ke sana ya boleh, agak rancu. Harusnya nanti kalau memang kondisinya kayak gini, kasih syarat lagi tambahan yang mana diambil, apakah yang sebelah ini di oktan pertama atau di oktan yang satunya ini oktan kedua misalkan gitu. Ya, kalau oktan kedua berarti -2 sampai 0 misalkan gitu atau dan lain sebagainya. Nah, tapi kebetulan ya sama sih, cuma rancu ya, agak rancu. Nah, kalau emang kita sepakati yang depan ya benar 0 sampai 2, tapi -2 sampai 0 sini ya benar juga karena masih masuk dibagi 2 pemotongan dan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu ya. Cuma emang nggak bisa ngambil dua-duanya, nggak bisa. Nah, ya kebetulan bangunnya simetri, kalau nggak simetri bingung lah. Ini nggak sama dengan yang ini, mana yang benar nanti. Nah, itu jadi mungkin ada syarat, ada entah soalnya keliru atau apa, harusnya dikasih tahu, kasih keterangan bahwasanya bidang-bidang ini ruang tertutup di oktan pertama gitu. Nanti otomatis kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Gitu. Ya wes gitu. Bisa dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Adelia? Ya baik, bisa kita menjadi di gambar terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Randian Dini. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Next slide. Baik, untuk materi yang... Izin bertanya, Dini. Ya, baik, kepada Gilang dipersilakan. Iya, Gilang dipersilakan. Oh ya, mohon maaf, mute. Nah, saya memperhatikan di contoh soal 1 itu kan ada pakai DZ, DY, DX. Itu kalau kebalik itu sama aja, Pak. Kayak kemarin di kelompok sebelumnya. Misalkan DX, DY, DZ gitu. Bakalan sama aja, Pak, nanti? Sama aja. Oh, bakalan sama ya? Iya, terserah mau yang DZ dulu, apa yang DX dulu, terserah. Sama aja. Tapi ngitungnya kayak kemarin sama ya, kayak garis ke titik itu. Garis ke titik, titik ke... Apa sih? Kemarin lupa aku. Garis ke garis, kemudian garis ke titik, gitu. Titik ke titik, garis ke garis yang kemarin itu. Oh, oke. Sama ya tadi? Iya, sama. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, akan kami lanjutkan ke materi yang kedua, yakni integral lipat 3 pada daerah umum yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilakan.
Baik, selanjutnya ada integral lipat 3 pada daerah umum atau sembarang. Nah, perhatikan suatu daerah S terbatas dan tertutup di ruang dimensi 3 dan dilingkungi di dalam suatu balok B, seperti gambar di samping ini. Nah, andaikan fx, y, z itu didefinisikan pada S dan diberikan f nilai 0 di luar S. Didefinisikan integral 3 dengan batas S, f, x, y, z, dv itu sama dengan integral lipat 3 dengan batas B, f, x, y, z itu dv. Nah, kan tadi di Andini dijelaskan kalau yang balok ini dia partisinya itu juga balok. Nah, ini gimana kalau misalkan yang di dalam baloknya ini merupakan daerah sembarang gitu? Sebentar. Nah, misalkan ada S itu himpunan SZ sederhana, di mana S itu dibatasi oleh Z sama dengan si 1XY dan Z sama dengan si 2XY, dan SXY ini merupakan proyeksi dari bidang XOY. Jadi integral lipat 3 dari S dengan batas S ini, fxyz dv, sama dengan integral dengan batas si 1xy sampai si 2xy, terus v varian 1x sampai v varian 2x, dan batas bawah A sampai B, f dari f x, y, z, dz, dy, dan dx. Nah, untuk contoh soalnya, hitung integral dengan batas f, x, y, z, dv dengan f, x, y, z sama dengan 2x, y, z dalam daerah pejal V yang dibatasi oleh parabola Z sama dengan 2 dikurang setengah X kuadrat dan bidang-bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan X dan Y sama dengan 0. Nah, kalau digambar jadi seperti ini, yang kuning ini Y sama dengan X, yang hijau Y sama dengan 0, yang merah ini Z sama dengan 2 dikurang setengah X kuadrat, dan yang ini, yang biru ini, itu Z sama dengan 0. Nah, didapatkan batas-batas yang S ini, yaitu X, Y, Z, di mana 0 kurang dari X, kurang dari sama dengan 2, dapat dari mana? Sama kayak Andini tadi, yang ini kita kita cari X-nya, jadi Z sama dengan 2 dikurang setengah X kuadrat. Untuk mencari X-nya, berarti Z-nya sama dengan 0. Maka 0 dikurang 0 sama dengan 2 dikurang setengah X kuadrat ekivalen dengan setengah X kuadrat dengan 2. Kedua ruas kita kalikan dengan 2, jadi X kuadrat sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 2. Kita ambil 2 karena saya berdasarkan gambar ini, X-nya itu sama dengan 2. Ambil yang sebelah sana sebenarnya. Atau bisa dari negatif juga bisa. Oke. Nah, jadi batas X-nya, X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 2. Terus untuk batas Y-nya, Y lebih dari sama dengan 0, dan Y kurang dari sama dengan X. Untuk Z-nya, Z lebih dari sama dengan 0, dan Z kurang dari sama dengan 2 dikurang setengah X kuadrat. Sehingga
Nah, ini gambar kita ambil itu ya perpotongannya. Sehingga integral dengan batas S 2x, y, z, dv itu sama dengan ini. Nah, kita akan integralkan dulu terhadap z sehingga didapatkan x, y, z kuadrat dengan batas bawah 0 sampai 2 dikurang setengah x kuadrat dy dx. Mohon maaf. Kita substitusikan menjadi xy dikali 2 dikurang setengah x kuadrat dikuadratkan dy dx. Selanjutnya kita integralkan terhadap dy. Didapatkan 2xy kuadrat dikurang x pangkat 3 y kuadrat ditambah 1/8 x pangkat 5 y kuadrat dengan batas 0 sampai x dx. Nah, didapatkan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 5 ditambah 1/8 x pangkat 7. Nah, udah dapat, kita integralkan lagi terhadap dx. Jadi, didapatkan setengah x pangkat 4 dikurang 1/6 kali x pangkat 6 ditambah 1/64 dikali x pangkat 8. Kita substitusikan mendapatkan ini sama dengan 8 dikurang 64/6 ditambah 4 sama dengan 4/3. Oke, selanjutnya ada integral volume fungsi skalar pada sebuah kotak. Nah, kita ambil delta X itu sama dengan B dikurang A per N, yaitu kita bagi interval A, B dalam N interval bagian-bagian yang panjangnya delta X. Interval bagian yang terjadi adalah interval dari A, X1, interval X1, X2, sampai interval dari Xn kurang 1, XB. Di mana kita dapat pada X0 itu adalah A, X1 itu sama dengan A plus delta X, X2 sama dengan X1 plus delta X. Nah, itu sama dengan A ditambah 2 delta X. Sehingga Xn ini nanti akan mendapatkan A ditambah N delta X. Nah, ini merupakan titik batas pembagian interval. Oh ya, bentar. Balik contoh yang sebelumnya. Contoh ini dah, contoh ini. Ini pakai apa ini? dx, dy, dz atau apa? dz, dx, Pak. Mana? dz, dy, dx. Oke, batasnya ini. Itu nanti ada 6 macam perpaduannya ya. Cuma ini Pak Rande nggak nyuruh kalian ngitung lagi untuk membandingkan hasilnya, nggak usah. Cuma saya suruh sekarang ya. Itu udah ada gambarnya, misalnya udah ada gambarnya, artinya udah dibantu ada gambarnya, udah nggak usah gambar. Ya, kalau belum ada gambarnya ya buat gambar. Nah, coba ya semua nyoba latihan. Ini kemampuan kalkulus dan analisa vektor dipadukan di sini ya. Ya harus bisa ya. Jadi harus bisa membuat 6 batas, 6 macam. Ini kan dz, dy, dx, dz, dx, dy, ya gitu, coba. Wes pokoknya ndak urut, terserah wes. Pokoknya buat ininya aja kayak. Buat ininya aja. Nah, wes ndak usah dilanjutkan. Ini tapi membuat 6 macam ini kan sudah ada 1 nih. Ya, yang 5 belum. Gitu. Kenapa kalau nggak belajar gitu nggak bisa, nggak paham maksudnya nanti. Cara menentukan batas, kalau itu dibolak-balik nggak bisa, berarti menentukan batas yang bangun agak sulit dikit nggak bisa nanti. Ya, nanti akhirnya harus Z dulu, harus Y dulu, harus X dulu, nanti apa ya?
terbiasa gitu ya gitu terus. Padahal nanti kalau ada soal yang mungkin lebih gampang X dulu gitu, lebih gampang Z dulu, Y dulu gitu. Ya silakan, saya kasih waktu mungkin 5 sampai 10 menit. Nggak usah dihitung ya, nggak usah dihitung. Buat aja gimana caranya ini gambarnya saya dihapus ini. Ini kan soalnya sudah ada ini sudah ada ini ya, X 0 sampai 2, Y ini Y0 sampai X ya. Ini gambarnya. Terus lengkap ini gambarnya di sini ini sampai ini. Nah, silakan buat 5 yang lainnya, 5 bentuk yang lainnya. Silakan 5 sampai 10 menit. Coba semua ya, jangan tim penyaji aja ya. Nanti saya tunjuk satu-satu. Nemu yang mana ini gitu ya. Coret-coret
Ya, silakan mungkin tim penyaji mandu, yang lainnya jawab masing-masing batasnya. Bebas yang mana dulu dah. Atau ini gambarnya ini pindahkan kemana, cari kertas kosong gitu. Butuh gambarnya aja kan. Slide kosong aja, slide kosong. Buat slide bawahnya ini, slide yang putih lah. Ada nggak putih? Nah, wis kasih gambar itu. Nah, wis nanti kan bisa. Silakan. Di integran D. Dan equal titikan satu titik. Nah, misal kita ngambil ini, baru ini bisa ini. Jadi
Berarti daerahnya itu yang Silakan langsung mungkin yang mana dulu? Bebas wes. Harusnya wis ada gambarnya cepat.
Ayo silakan, mungkin penyajinya boleh. Yang salah satu dulu. Nah, tadi kan DZDDE dibalik dulu. Atau dijelaskan dulu DZDDE tadi batasnya gimana caranya. Kalau menentukan batas nggak iso, lanjutannya nggak bisa soalnya. Baik, kan untuk batas X-nya tadi kita ketahui Z-nya itu sama dengan 2 dikurang setengah X kuadrat. Nah, ini kita operasikan sehingga nanti dapat X-nya itu sama dengan 2. Jadi, dan di sini juga diketahui Z-nya sama dengan 0. Langsung lihat gambar aja. Makanya kebiasaan lihat lihat tulisan gini, akhirnya kelihatan gambar nggak bisa menentukan batas yang lain, udah. Lihat gambar ini loh, yang mana yang dimaksud batas Z itu yang mana di sini. Nah, nanti nggak bisa wes ngene. Nanti tak kasih yang agak lain dikit wes nggak batasnya nggak sama dengan yang ada di soal nanti. Nah, lihat gambar ini loh. Yang mana yang dimaksud batas Z yang mana? Untuk yang X-nya batasnya Kan Z-nya dulu. oke. Untuk Z-nya itu kan antara 0 sampai 2 dikurang setengah X kuadrat. Nah, 0-nya ini. Nah, Z sama dengan Z sama dengan 0-nya yang ada begini. Ya. Z sama dengan 2 kurang X kuadrat per 2-nya. Ini bidang yang lengkung ini. Nah, gitu kan. Bidang Oke. Z paling bawah sampai dengan bidang Z paling atas, ya kan? Nah, terus gimana tuh? Selanjutnya kan diintegralkan terhadap DY. Ya, Nah, berarti kan menjadi garis ke garis ya. ya, berarti nggak punya Z kan? Sudah nggak ada Oke. sumbu Z dibuang, gitu loh. Sumbu Z dibuang, wes tinggal 2 sumbu, tinggal 2 dimensi. Terus Nah, batas X. Untuk batasnya, ini Y sama dengan X, garis ini. dari mana? Dari ini kan, yang Y ya, Y. ya. Dan Y sama dengan 0. Kan dari mana sih? Dari Y sama dengan 0 kan, Y-nya kan ini loh, Y-nya kan ke arah sini kan. Atau kalau bingung digambar 2 dimensi ya. Ya, digambar 2 dimensi ya. Jangan kadang sering kali ngeremeh nol, enggak, oh ini aja wis ketok ngono kan. Nah, kalau bingung digambar lagi 2 dimensi kelihatan nanti oh ternyata X-nya yang tegak ini ya. Maka pergerakannya kan dari X terendah garis di garis di Y-nya kan naiknya ke sini kan. Tag Y positifnya kan ke sini. Maka Y paling rendah kan ini Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan X. Ya kan? Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan X. Nah, terus baru itu terakhir sudah 1 dimensi ya gampang. 1 dimensi nggak usah dijelit, nggak usah bingung batasi ya wis tinggal 0 sampai 2 ini aja. Gitu. Wis, makanya lihat gambar, wis enek gambarin nggak usah lihat soalnya lagi wis. Ya balik yang kertas kosong tadi. DZ, DX yang lainnya bebas wis berarti yang lainnya apa itu yang lainnya mungkin DZ, DX, DY dulu. DZ, DX, DY. Tinggal dibalik belakang itu gimana caranya? Hati-hati.
Ayo DZ DX, DZ-nya apa tadi? Sama kan? Sama ya kan? Sama kan? DZ-nya sama ya. DX-nya, ayo DX-nya gimana? Sudut pandangnya lihat X. X yang paling bawah untuk segitiga bawah itu, X yang paling bawah itu batas bawahnya yang mana? X sama dengan 0. Mana X sama dengan 0? X sama dengan 0 lah sumbu Y. Dipakai lah sumbu Y. X sama dengan 0 itu ini loh. Berarti belum nyambung. Teman-temannya nggak ada yang komen berarti nggak ada yang nyambung berarti. Gawat nanti kalau ujian kalkulus nilainya elek, gawat ini nanti. Kurang belajar ya. Kalkulus, faktor lain. Ini X sama dengan 0 kan bukan ini sih. Ini dipakai nggak di segitiga ini? Yang segitiga ini kan ini loh, di segitiga bawah ini loh. Nah kan nggak pakai itu, berarti bukan X sama dengan 0. Yang mana? Batas bawahnya yang mana? Y sama dengan 0. X kok Y? X sama dengan berapa? Ini kan X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Nah, yang terakhir baru nanti Y. X sama dengan 2 mungkin. Yang bawah, itulah yang atas. Ini yang atas. Yang bawah, X sama dengan Y. ini loh X sama dengan Y. Berarti X sama dengan Y sampai dengan X sama dengan 2. Tapi jangan tebak-tebakan. Harus paham. Coba makanya nanti digambar dulu, Pak. Oh, saya gambar 3 dimensi. Saya gambar 2 dimensi, Pak. Ternyata gambarnya kayak gini. Oh, misalkan gini, Pak. Itu ya. Itu misalkan ini X saya balik, Pak. Ini sininya sumbu X, ini sumbu Y. Boleh, boleh aja. Cuma buat alat bantu aja. Oh, pergerakannya kan ke atas ini sih. Pergerakan X-nya kan ke atas ini. Oh, yang bawah kan ini. Yang atas ini. Yang atas kan 2, yang bawah kan Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Nah, baru terakhir gampang wes kalau yang terakhir. Yang terakhir ya Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2. Ya. Dipahami dulu. Silakan tanya dulu sebelum saya suruh yang 4 yang lainnya. Kalau ini nggak paham nggak bisa soalnya lanjut analisa vektor nggak bisa, lanjut kalkulus nggak bisa. Ini yang bentuk gampang soalnya. Paham? Paham belum? Yang belum paham yang mana? Izin mencoba yang itu dulu, Bapak. DY, kemudian Ya. DX, Oke, DZ. boleh. Silakan coba. Tapi lewat gambar aja gitu, Pak. Iya, ini gambar ini sudah nggak dihapus gambarnya. Ya. Berarti kalau begitu, yang pertama itu kita integralkan dari sini dulu, kita mampatkan ke sini. Ya, nanti kan tinggal bidang ini. Berarti integral dari bentar, sampai ini X sampai 2 ya. Kemudian baru yang Z Z-nya berarti 2 min X, ini batas atasnya. Ini rencananya mana dulu? Tulis pojoknya. Tulis rencananya dulu DX, DZ apa kita tahu nanti. DY, DZ, DX. DY, DZ, DX. Oke. Kemudian ini berarti Ini kamu tulis saja nanti, kamu tulis saja apa sama dengan X gitu biar nanti tahu. Oke. Sampai 2 berarti ini Y sama dengan X. Kemudian 2 min ini 2 sampai 0 baru ini
0 sampai 2. Ya, benar. Oh ya, seperti ini Bapak. Apakah benar begitu? Ya temannya ngecek dulu. Silakan cek. Biar nggak bingung dilengkapi apa sama dengan apa. Oke. Ya, berarti ini Z sama dengan. Apakah benar begitu penyaji? Gimana penyaji? Bener apa enggak? Yang pertama, bener apa enggak? Teman-temannya komentar yuk. Ada yang belum pas ini. Ayo, yang mana ayo? Benar. Dua, kemudian 0. Benar. Yang mana yang belum pas? Berarti nanti ujiannya nggak usah ngitung, nyari batas aja kayak gitu. Yang Y-nya itu batas bawahnya bukan 0 ya? Terus yang atasnya X. Gimana Gilang? Bentar. Kalau batas kok stop bentar. Nah. 0 sampai X ya. Iya nggak sih? Nah, Ya, 0 sampai X, betul. berarti itu digiringnya itu ke pojok ya, Pak, gambarnya. Yang pertama bidang, batas bidang, bidang Y, ya, bidang Y paling bawah, bidang Y paling bawah itu kan yang ini sih. Nggih. Bidang Y paling bawah kan ini, semua ini sampai ini kan apa? Y sama dengan 0 kan. Bidang Y paling atas lah ini. Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan 2 itu lurus gini lah. Nah, Y sama 2 itu gini, bukan kan? Nah, X sampai 0 berarti X sampai 0. 0 sampai X benar. ya makanya ditulis biar nggak 0 sampai X. Tulis Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan X. Tulis nggak apa-apa ya, nanti semua tulis aja biar nggak bingung. Kadang hilang gitu, aneh bingung kadang. Ya gitu. Yang kedua udah
0 sampai itu, oke bener ya. Oke bener. Lanjut. Terus nanti yang lainnya cari sendiri ya. Cari sendiri ya. Tapi harus bisa ya. Kalau ada gambarnya harusnya 5 menit ketemu semua udah. Kalau udah ada gambarnya itu. Nggak disuruh ngitung kok ya, nggak disuruh ngitung. Nah, tapi harus pemahamannya harus kuat dulu ya. Ya pemahaman tentang menentukan batas ini yang mana dan lain sebagainya. Harus benar dulu. Ya wes nanti dilanjutkan. Silakan tim penyaji melanjut materi berikutnya dulu aja. Baik, kepada Maira dipersilakan untuk melanjutkan materi. Mohon maaf, masih ke-mute mic-nya. Oke, lanjut ke contoh soal. Diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Hitunglah integral lipat 3 dari fx dv, di mana v adalah di ruang yang dibatasi oleh permukaan x tambah y tambah z sama dengan 5, x sama dengan 0, y sama dengan 0, z sama dengan 0. Nah, kita untuk mencari gambarnya, kita cari dulu titik potongnya dari permukaan X tambah Y tambah Z sama dengan 5. Diperoleh, ini gambar sebelah ini ya, bidang segitiga ini. Nah, jadi pertama kita tentukan batasnya dulu. Kan untuk batas Z-nya berarti dari 0, ini Z sama dengan 0, sampai ini. Itu sama dengan, berarti Z sama dengan 5, dikurang Y dikurang Z. Untuk batas Y-nya, tadi Y ya? Ya Y dulu, karena itu kan kita persempit lagi, jadi garis ini. Nah, ini Y sama dengan 5 min X. Dan batas bawah terkecilnya itu ini, 0. Untuk batas dari X-nya itu dari 0 sampai 5. Pertama kita integralkan dulu terhadap dz, diperoleh X kuadrat Z ditambah Y kuadrat Z ditambah Z pangkat 3/3. Nah, kita substitusikan menjadi
Ini 5x kuadrat dikurang x pangkat 3 dikurang x kuadrat y ditambah 5y kuadrat dikurang xy kuadrat dikurang y kuadrat ditambah 5 dikurang x dikurang y dipangkatkan 3/3, yaitu diperoleh ini. Baru kita integralkan lagi terhadap dy, diperoleh 5x, integralnya diperoleh 5x kuadrat y dikurang x pangkat 3y dikurang x kuadrat y kuadrat per 2 ditambah 5y pangkat 3/3 dikurang xy pangkat 3/3 dikurang y pangkat 4/4 ditambah 5 dikurang x dikurang y dipangkatkan 4/12. Nah, kita operasikan, lalu kita substitusikan berapa tadi? 5 dikurang x, dan dikurang 0. Diperoleh x pangkat 2 dikali 5 dikurang x, dikali 5 dikurang x, dikurang x pangkat 2, dikalikan 5 dikurang x dikuadratkan per 2, ditambah 5x, 5 dikurang x dipangkatkan 3, dikali 5 dikurang x per 3, dikurang 5 dikurang x dipangkatkan 4/4, ditambah ini 0 hasilnya. Dikurang 0 dikurang 0 ditambah 0 dikurang 0 ditambah 5 dikurang x dikurang 0 dipangkatkan 4/12 dx. Setelah itu didapatkan ini. Iya. Ini deh. Terus kita integralkan lagi dengan terhadap dx, diperoleh 25x pangkat 3/6 dikurang 10x pangkat 4/8 ditambah x pangkat 5/10. Kita substitusikan, yaitu menjadi 25 dikali 5 pangkat 3/6 dikurang 5 di 5 pangkat 5/4 ditambah 5 pangkat 5/10. Nah, ini hasilnya 3125/60. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Baik, terima kasih Maira atas pemaparan materinya. Untuk yang selanjutnya adalah materi terakhir, yakni integral volume fungsi vektor. Misalkan V adalah daerah yang berbentuk umum dalam ruang dimensi 3. Dan misalkan vektor F dengan komponen X, Y, Z itu sama dengan F1, X1, Y1, Z1 dengan vektor I ditambah F2, X2, Y2, Z2 vektor J, F3, X3, Y3, Z3 vektor K adalah fungsi vektor yang kontinu pada V. Maka integral lipat 3 dari batas V, F1 dV, integral lipat 3 dengan batas V, F2 fungsi F2 dV, dan integral lipat 3 dengan batas F fungsi F3 dV itu dapat dihitung seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Maira di integral volume fungsi skalar. Bedanya, kalau yang integral volume fungsi vektor ini, yang di depan integralnya itu ada vektornya. Next slide. Lalu kita beralih ke contoh soal integral volume fungsi vektor. Misalkan vektor F, yakni 2xz vektor I dikurangi x vektor j ditambah y kuadrat vektor k. Hitunglah integral lipat 3 dengan batas V dan fungsi f dv, di mana V-nya adalah ruang tertutup yang dibatasi oleh permukaan x sama dengan 0, y sama dengan 0, y sama dengan 6, z sama dengan x kuadrat, dan z sama dengan 4. Nah, untuk ini itu yang dilakukan pertama. Nah, yang pertama kita tentukan dulu batas atas dan bawahnya. Yang ini kita tulis lagi di sini. Nah, kemudian untuk mencari X-nya, kita bisa menggunakan yang Z sama dengan X kuadrat. Nah, dari Z sama dengan X kuadrat itu kita dapatkan X sama dengan akal Z.
Dan tadi kan Z-nya sama dengan 4, lalu kita substitusikan ke sini. Jadi X sama dengan akar 4. X-nya sama dengan 2. Karena yang tadi kita pilih yang di oktan pertama, berarti yang X-nya lebih dari 6. Nah, sehingga kita dapatkan untuk batas W-nya yaitu X, Y, Z, di mana X-nya itu dengan batas bawah 0 dan batas atas 2, dan Y-nya itu batas bawahnya 0 dan batas atasnya 6, serta Z-nya dengan batas bawah X kuadrat dan batas atasnya 4. Next slide. Nah, untuk penyelesaiannya itu sesuai fungsi yang tadi, kan fungsinya itu, mana tadi fungsinya? Kan 2xz vektor I dikurangi 2 dikurangi X vektor J ditambah Y kuadrat K. Nih. Nah, kita cari satu-satu dulu. Yang pertama kita integralkan komponen vektor I-nya. Yang ini dulu. Tadi batas-batasnya itu kita substitusikan ke masing-masing batas bawah dan batas atasnya. Lalu kita hitung integralnya. Yang ini pertama diintegralkan terhadap dz dulu. Jadinya menghasilkan xz kuadrat sama xz kuadrat dengan batas bawah x kuadrat, batas atas 4 dy dx. Kita integralkan, kita substitusikan z-nya, menghasilkan 16x dikurangi x pangkat 5. Lalu ini ke sini. Setelah itu kita integralkan terhadap y, dy-nya. Nah, berarti 16xy dikurangi x pangkat 5y dengan batas bawah y sama dengan 0, batas atasnya y sama dengan 2 dikalikan dx. Lalu kita substitusikan y-nya ke sini. Kita dapatkan 96x dikurangi 6x pangkat 5 dx. Nah, lalu setelah itu kita integralkan terhadap x, dx-nya. Berarti vektor I dikali 48x kuadrat dikurangi x pangkat 6 dengan batas bawahnya x sama dengan 0, batas atasnya x sama dengan 2, kita dapatkan vektor I dikali 192 dikurangi 64. Kita dapatkan integral komponen vektor I-nya yaitu 128 vektor I. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya yaitu integralkan komponen yang vektor J. Tadi yang vektor J-nya yaitu negatif X vektor J. Berarti, mohon maaf yang vektor J. Yang ini. Berarti kita substitusikan terhadap dz dulu sama seperti yang tadi, menghasilkan xz dengan batas bawah z sama dengan x kuadrat, batas atasnya itu z sama dengan 4 dikalikan dy dx. Selanjutnya z-nya kita substitusikan menjadi 4x dikurangi x pangkat 3 dy dx. Nah, setelah itu kita integralkan terhadap y. dy-nya berarti negatif vektor J integral dengan batas bawah x sama dengan 0, x sama dengan 2, kemudian yang ini 4xy dikurangi x pangkat 3y dengan batas atasnya y sama dengan batas bawahnya y sama dengan 0, batas atasnya y sama dengan 6, kalikan dx. Sama seperti yang tadi, y-nya disubstitusikan berarti 4x dikali 6 24x dikurangi 6x pangkat 3 dx. Setelah itu kita integralkan terhadap x. Menjadinya 12x kuadrat dikurangi 6/4x pangkat 4 dengan batas bawahnya x sama dengan 0, batas atasnya itu x sama dengan 2. Kemudian kita dapatkan negatif 24j, vektor j. Selanjutnya, yang integral komponen vektor k. Yang tadi y kuadrat vektor k, berarti k-nya sama seperti sebelumnya, kita tulis di depan, lalu kita integralkan yang y kuadrat dz dy dx. Menjadi y kuadrat z dengan batas bawahnya z sama dengan x kuadrat, batas atasnya z sama dengan 4 dy dx.
Kemudian nilai Z-nya kita substitusikan ke fungsi yang ini, menghasilkan 4Y kuadrat dikurangi X kuadrat Y kuadrat dy dx. Setelah itu kita substitusikan terhadap Y, menghasilkan 4/3 Y pangkat 3 dikurangi 1/3 X kuadrat Y pangkat 3. Dengan batas bawahnya itu Y sama dengan 0, dan batas atasnya Y sama dengan 6. Setelah itu nilai Y-nya kita substitusikan ke fungsinya, menghasilkan 288 dikurangi 72X kuadrat dx. Setelah itu, yang terakhir kita integralkan terhadap X-nya, menghasilkan 288X dikurangi 24X pangkat 3. Batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Lalu disubstitusikan juga, menghasilkan 384 vektor K. Next. Nah, berarti integral volume pada vektor yang contoh soal barusan itu adalah 128 vektor I dikurangi 24 vektor J ditambah 384 vektor K. Kalau yang dari GeoGebra itu gambarnya seperti ini diambil yang tengah ini. Hasilkan yang seperti ini. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Baik, jika tidak ada, mungkin bisa next slide. Baik, untuk yang selanjutnya adalah latihan soal. Yang pertama itu diketahui, untuk latihan soalnya ini mungkin bisa dikerjakan dulu dengan teman-teman. Untuk waktunya itu mungkin sekitar 15-20 menit. Bagaimana? Apakah disetujui? Latihan soalnya mungkin kerjakan di rumah masing-masing aja ya, nanti biar efektif. Nanti silakan bisa diskusi di luar Zoom aja, nggak apa-apa. Kirimkan aja ininya misalkan ke teman-temannya ini soal-soalnya, dan slide-nya ini kirimkan ke teman-temannya, nanti bisa dipelajari dan dikerjakan soalnya. Ya, mungkin itu aja. Jadi nanti mungkin kita bahas sedikit di minggu depan aja. Di minggu depan nanti saya cek benar apa enggak hasilnya, atau mungkin ada yang belum paham dan sebagainya, kita akan bahas di minggu depan di kelas gitu ya. Ya. Oke, mungkin cukup aja. Saya rasa cukup untuk Zoom kali ini. Jangan lupa pesannya Pak Randi tadi, menentukan batas saya lihat belum mahir ya. Belum mahir, yang gampang aja masih dibolak-balik, belum benar ya. Itu tadi contoh yang tadi, kalau tadi sudah bisa menentukan dibuat model 6 macam udah bisa, berarti nanti diapa-apakan ya bisa ya. Kalkulus, vektor itu harus dicoba, dan latihan soal ini. Kalau cuma ngerjakan dengan satu cara ya gampang. Saya kadang nggak usah gambar ya, kadang dari soalnya itu kadang ada yang tampak ya, ada yang tampak. Kalau ternyata tak balik dari titik di bidang tertentu nggak bisa kesulitan integral, kan malah kalian yang bingung. Makanya perlu adanya dibalik, maksudnya dibalik itu DZ/DD-nya sesekali memang harus dibalik agar lebih mudah, karena nanti dalam proses pengintegralan kita nggak hanya mengandalkan satu jenis DZ, DX gitu. Siapa tahu bisa-bisa DY, DZ, DX. Nah, bisa lebih mudah gitu ya. Nah, mungkin itu aja dari Pak Randi, saya rasa cukup. Bisa ditutup. Silakan. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih juga Pak Randi atas bantuannya tadi, dan juga terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.